الحمد لله الذي بلغ عمرنا إلى شهر رمضان والذي أنعم علينا بكثير من النعم والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى آخر الأيام أما بعد. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, ada satu riwayat dari Nabi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ada al-mimbar faqala amin amin amin. Kata Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat naik mimbar. Pada saat naik mimbar itu dia mengatakan naik lagi sedikit, naik lagi sedikit. Ini membuat penasaran para sahabat. Tidak minta ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka inna sa'alta mimbar qulta amin amin amin. Engkau wahai Rasulullah ketika naik mimbar mengatakan amin amin amin. Maka jawab Rasulullah, inna Jibril atani. Karena waktu itu Jibril datang kepadaku pada saat aku sedang naik mimbar. Faqala, kata Jibril, man adraka syahr Ramadan wa lam yughfar lahu fa dakhala an-nar fa'abadahu Allah. Kata Jibril, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan walam yughfar lahu, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah di akhir bulan Ramadan, padahal lalu dia masuk neraka, fa'abadahu Allah, maka Allah lemparkan dia. Qul, katakanlah wahai Rasulullah, amin. Fakultu, maka aku kata Rasulullah mengatakan amin. Lalu berikutnya Jibril kata Rasulullah, Jibril mengatakan wa man adraka abawayhi aw ahadahuma falan yadirrahuma. Barang siapa yang masih bertemu bersama kedua orang tuanya, aw ahadahuma, atau salah satu dari kedua mereka, falan yadirrahuma, tapi tidak melakukan birrul walidain, tidak melakukan kebaikan kepada kedua mereka, sama kalau dia meninggal berdasarkan nyawa lalu dia masuk neraka, fa'abadahu Allah, maka Allah lemparkan. Qul, kata Jibril, katakan kepada Muhammad, amin. Faqultu, maka aku katakan amin. Yang ketiga kata Jibril, wa man yusyrika andahu falam yusalli alaika famata fadakhala an-nar fa'abadahu. Dan siapa yang bukan dirinya disebut namamu wahai Rasulullah, falam yusalli alaika, tapi tidak mau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, tidak mau bersalawat kepadamu, famata lalu mati, fadakhala an-nar, maka dia masuk neraka, fa'abadahu Allah, lalu Allah lemparkan. Qul, katakan wahai Muhammad, amin. Faqultu, maka aku katakan kepada Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada tiga amalan yang sangat penting bagi kita semua. Sampai Jibril memperingatkan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memperingatkan kepada sahabatnya bahwa betapa bulan suci Ramadan ini ada bulan kesempatan untuk kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau selama Ramadan sampai akhir Ramadan tidak ada ampunan Allah, merugi kita semua. Sebab Ramadan ini persucian, pembersihan dosa tahunan kita. Puncak dari pembersihan dosa adalah bulan suci Ramadan. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas pembersihan dosa. Ada fasilitas harian, ada fasilitas mingguan, bahkan bulanan, dan ada. Apa fasilitas pembersihan dosa harian? Fasilitas
as-salawatul khams kafaratun lima bainahum. Salat fardu yang 5 kali antara satu salat dengan salat yang lainnya adalah kafarah, pengampunan dosa. Luar biasa kasih. Kalau ada dosa kita tadi ba'da asar, maka insyaallah maghrib sudah diampuni. Maghrib kita berbuat dosa, maka insyaallah dengan salat isya Allah ampuni dosa. Inilah fasilitas harian dari Allah SWT untuk kita membersihkan dosa. Maka kata Rasul, siapakah yang mandinya 5 kali, pasti dia lebih bersih daripada mandi cuma sekali. Jadi sholat 5 waktu adalah mandi cahaya, mandi dari kekeruhan dosa, mandi dari banyak dosa. Maka dengan 5 kali mandi, insyaallah dosa sudah terbebas. Masih ada lagi fasilitas pembersihan dosa minggu. Apa kata Rasul? Al-Jum'atu ila al-Jum'ah kafaratun lima bainahum. Dari sholat Jumat ke Jumat yang lain juga adalah pembersihan dosa. Kalau satu minggu kita belum habis, maka dihabisi oleh sholat Jumat. Biasa. Kemudian ada lagi bulanan kalau kita sanggup, yaitu berumrah. Maka al-umrah dan umrah kafaratun lima bainahum. Antara satu umrah dengan umrah lain, antara satu haji dengan haji lain, itu bukanlah pembersihan dosa. Dan puncaknya kata Rasul adalah bulan suci Ramadan. Siangnya pembersihan dosa, malamnya pembersihan dosa. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau kita ingin siangnya adalah ampunan Allah, terus bercucuran pada kita semua, maka landasi saum kita imanan wa ihtisaban hanya karena Allah. Karena landasan iman, maka insya Allah saum itu akan membersihkan maka pertama dosa-dosa yang sudah kita lewati satu kali. Malamnya lagi kata Rasul, wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Redaksi yang sama, siangnya shoma, malamnya qama. Qama artinya apa? Sekarang kita Gak kelihatan. ini kalau kita landasi dengan iman wa ihtisaban, maka dosa 11 bulan yang lalu habis oleh yang maka terus semangat kembali. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang emas bagi kita semua untuk memanfaatkan, memaksimalkan Ramadan dengan amalan-amalan yang paling intinya insya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dengan amalan bersedekah, dengan amalan ibadah-ibadah yang lain. Maka semua itu insya Allah merupakan jalan kita untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dijangkau pada bulan-bulan. Hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua adalah kata Jibril dengan siapa? Yang bertemu dengan kedua orang tuanya atau masih bersama dengan orang tuanya, kedua-duanya atau salah satu, tapi dia tidak melakukan birrul walidain, tidak melakukan amal soleh kebaikan kepada kedua orang tuanya, maka lalu dia mati, akhirnya masuk neraka, maka Allah lemparkan ke neraka. Artinya birrul walidain ini luar biasa. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan, dengan pernah kita membuat sakit ayah bunda kita, setidak enak apapun dicapai, mungkin banyak menimbun, tapi orang tua adalah orang tua. Karena kedua mereka lah kita ada, karena jasa-jasa mereka lah kita bisa hidup, bisa besar, bisa berpendidikan, bisa dewasa, bisa mandiri. Tanpa kedua mereka, malah arti kita tidak akan ada lagi apa. Maka kita harus terus birrul walidain kepada mereka.
Jangan pernah mengucapkan ucapan yang menyakitkan hati, karena itu akan membuat dirinya tersiksa. Sebab doa mereka betul-betul ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijawab. Tidak ada doa, tidak ada butuhkan yang paling cepat dijawab Allah. Kita butuhkan doa. Doa yang sama, doa mereka lebih dilanjutkan. Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan, ridha fi ridha al-walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung kepada kita. Kalau hari ini kita membaca berita-berita banyak anak yang durhaka pada saat dia sudah dewasa, sudah dia mati, sudah dia dirorong hebat orang itu dan mengecewakan orang tuanya. Sampai ada yang memperkarakan orang tua itu. Masya Allah, Masya Allah. Maka pantaslah Jibril begitu murka. Orang yang masih punya kedua orang tuanya, lalu dia tidak berbuat baik kepada orang tuanya, dia mati. Maka kata Jibril, dia masuk neraka. Maka aminkan wahai Rasulullah. Rasul mengatakan amin. Insyaallah mau begitu. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Ustaz kalau saya ini orang tua sudah tidak ada? Pernah sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya masih bisa berbuat baik kepada orang tua yang sudah tidak ada? Kata Rasulullah, pertama, kirimi dia dengan amal-amal soleh, dengan doa. Hadiyatul ahya ilal amwat, al-istighfar lahum was-sadaqah alaihim. Hadiah orang mati kepada orang hidup, kata Rasulullah. Al-istighfar lahum, memohonkan ampun untuk mereka. Untuk kedua orang tua kita yang sudah tidak ada, istighfar, mohon ampun untuk kedua orang tua. Dan apalagi yaitu as-sadaqah alaihim, bersedekahlah untuk ke atas nama mereka. Maka kalau kita sayang pada ayah dan ibu kita yang sudah tidak ada, ketika kita bersedekah, ketika kita beramal soleh, amal apapun, sedekah apapun, kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua, maka pahalanya jadi double. Pahala kita bersedekah dapat, pahala orang tua dapat. Semua amal kita yang baik, hadiahkan pahala. Beristighfar, bersedekah. Yang ketiga, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Kata Rasulullah, sayangi, hubungkan silaturahmi dengan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada orang tua, yang pernah orang tua kita berbuat baik kepada mereka, yang di sana ada hubungan silaturahmi antara orang tua kita dengan seseorang, maka orang itu pun harus dilanjutkan silaturahminya oleh kita. Maka itu bagian dari perbuatan. Coba bayangkan, Rasulullah pernah Fatwa Mekah, beliau mencari seorang yang tua renta berumur 70 tahunan ke atas. Untuk apa Rasulullah menemui dia? Kata Rasul, karena dia adalah sahabat Sayyidah Khadijah. Khadijah sangat baik, maka saya lanjutkan silaturahmi dengan sahabat Sayyidah. Itu cara kita berbuat baik kepada orang tua yang sudah tidak ada. Siapapun andai tolak yang sangat dikasihi oleh orang tua kita, yang dia banyak melakukan hubungan silaturahmi dengan orang tua kita lanjutkan silaturahmi. Dan yang terakhir, barang siapa yang disebut namamu wahai Rasulullah, tapi tidak mau memberi salawat, baca salawat kepadamu, maka dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna bahwa kita ketika Rasulullah SAW disebut, ungkapkan sallallahu alaihi wasallam, karena satu kali salawat maka Allah akan menjawab 10 kali salawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyrah. Barang siapa yang membaca salawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan membaca salawat untuk orang itu 10 kali. Maknanya
Setiap saat kita bersolawat kepada Rasulullah, maka Allah melimpahkan solawat kepada kita. Solawat adalah permohonan supaya Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya kepada baginda Rasulullah SAW. Maka setiap kali kita baca solawat, Allah mencurahkan solawat dan salam kepada Rasulullah. Ketika kita akan mengucapkan solawat ketika Rasulullah disebut, maka itu adalah kata Rasul sebaik-baik manusia. Bahkan kata Jibril, orang itu masuk neraka dan harus diaminkan. Lalu Allah Rasulullah mengaminkan. Mudah-mudahan hadirin Allah, Ramadan yang hanya satu bulan ini, mari kita maksimalkan dengan amalan-amalan yang mampu menghancurkan dosa-dosa kita, membersihkan dosa-dosa kita, dan terus kita tambah dengan amalan-amalan yang lain agar pahala-pahala hidup secara Ramadan dapat kita raih sebanyak-banyaknya sehingga kita memasuki bulan Syawal dengan keadaan suci dari dosa dan fitrah seperti yang terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala semoga ada manfaatnya. Aku lupa dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم